Sebentar lagi engkau akan mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku menerima nikahnya, kawinnya dengan mahar yang disebutkan. Bayangkan hanya dengan ucapan ini, maka Allah menyebutkan hal ini dengan sebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Seorang lelaki itu ketika menikah, istrinya itu telah mengambil sebuah perjanjian yang dahsyat. Hanya ada 3 perjanjian yang Allah sebut dengan mitsaqan ghalidha. Salah satunya adalah urusan pernikahan ini. Dan tugas terbesar seorang suami adalah membimbing, menggandeng tangan istrinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pelimpahan tanggung jawab. Ketika seorang lelaki mengatakan qabil itu selesai sudah. Orang tua nggak bisa intervensi di rumah tangganya. Bahkan untuk memisahkan suami istri ini nggak bisa dengan kekuatan apapun. Itu jadi milik suaminya. Sehingga tatkala mereka harus bercerai, mereka harus ke KUA macam-macam. Maka tolong perhatikan bahwa tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka, membawa istrinya ke dalam surga. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, suruh berhenti mereka di padang mahsyar. Mereka akan ditanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Dan seorang lelaki itu pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Bagaimana membawa istri kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan enggak faham apa yang diridhoin Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami dituntut untuk belajar agama ini sehingga dia bisa menggandeng istrinya menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, yang engkau nikahin bukan bidadari. Yang engkau nikahin seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi SAW. Lalu apa yang harus dilakukan seorang suami? Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama istrimu, apa yang harus dilakukan seorang suami ketika benci sama perilaku istrinya? Dia ceraikan istrinya, dia usir istrinya, dia pukul istrinya? La. Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi yang engkau benci, di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Nggak boleh seorang lelaki yang beriman, suami beriman, membenci istri yang beriman. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Maka rumah tangganya akan indah tatkala saling melihat kepada kelebihan dan bukan kepada kekurangan. Dan Rasulullah SAW berbincang tentang manusia terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Maka Nabi SAW memberikan sebuah standar kebaikan itu, yang paling baik sama istrinya itu orang yang paling baik di antara kalian. Maka berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Kalau bicara romantis itu kata Nabi SAW, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari, kemudian dia ambil uduk, kemudian dia sholat malam. Setelah selesai sholat malam dia bangunin istrinya, dek, udah mau subuh dek. Kalau istrinya nggak mau bangun, diambilkan air, dipercikkan air di wajah istrinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala berduaan di akhir malam tatkala doa mustajab pada waktu itu. Itu romantis. Ketika seorang istri berbisik kepada suaminya mengatakan, bang, udah azan bang, dipanggil Allah bang, apa nggak mau ke masjid bang? Rumah tangga yang memang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bulan madu. Nggak ada dalam Islam bulan madu. Yang ada dalam Islam itu sampai mati madu. Banyak orang yang menghabiskan madunya sebulan di hotel mana, setelah itu tukaran. Maka nasihat ana, jadikan hidupmu dari hari ini sampai ajal menyebutmu semuanya madu, dan semoga Allah meridhoimu. Siapa wanita terbaik? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man khairun nisa? Siapa wanita terbaik itu wahai Rasul SAW?
Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza nadharta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Wanita terbaik itu adalah yang apabila engkau memandang kepada dia, dia menyejukkan hatimu. Jangan tampil cantik di luar rumah, buruk di dalam rumah. Kalau suami datang jangan ditanya dari mana, tapi ditanya mau apa. Insya Allah engkau akan menjadi wanita yang tenang. Yang kedua, kalau disuruh taat sama suami, disuruh apapun, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah sang pencipta, dan perintah suami tidak bertentangan dengan fitrahmu sebagai seorang wanita, taat dan patuh. Lagi masak dipanggil suami, matikan kompornya. Lagi naik motor mau keluar dipanggil suami, masukkan motornya kembali. Itu surgamu yang memanggil, bukan orang lain. Bahkan urusan ranjang, ini buat semuanya, maka taati perintahnya. Kemudian yang ketiga, ketika suami keluar rumah, wanita terbaik itu akan menjaga kehormatan dirinya, akan menjaga harta suaminya. Mulai saat ini usahakan gak ada yang masuk rumah kecuali dengan izin suami. Gak ada orang masuk ke Facebookmu, ke IG-mu, ke Twittermu kecuali izin sama suami. Boleh gak masuk? Ini orang lain ini. Maka tolong izin sama suami. Jaga dan hormati suami. Insya Allah engkau akan menjadi wanita terindah buat suamimu. Dan yang terakhir, Anda memohon agar kita sadar jamaah semuanya bahwa Allah tidak mensyariatkan pernikahan kecuali untuk kebaikan kita. Allah mensyariatkan pernikahan agar kita beribadah kepada Allah, karena tujuan kita hidup sejatinya hanya untuk mengabdi kepada Allah.